Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syuhada Aisyah Al-Fauzan dari kelas 19T02 dengan NIM 1901087. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung algoritma K-means dengan dataset pada Excel. Nantinya saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menghitung data tersebut dengan aplikasi RapidMiner. Langkah pertama adalah menentukan dataset yang akan dihitung menggunakan algoritma clustering K-means. Di sini saya menggunakan dataset tingkat kehadiran dosen yang saya peroleh dari sebuah jurnal. Kolom pertama adalah keterangan nomor, kolom kedua merupakan keterangan hadir, dan yang ketiga adalah keterangan alfa. Setelah menentukan data, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah klaster dari data tersebut. Di sini saya akan menentukan jumlah klaster data tersebut sebanyak 3 klaster. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai awal sentroid secara acak. Untuk menentukan nilai sentroid awal, kita bebas memilih data pada kolom mana yang ingin kita gunakan. Namun di sini untuk klaster 1, saya menentukan dengan jumlah hadir 3 dan alfa 13. Klaster kedua, saya tentukan dengan hadir 9 dan alfa 7, dan klaster ketiga, saya tentukan dengan hadir 14 dan alfa 2. Untuk menghitung jarak antara titik-titik sentroid, caranya adalah seperti berikut. Misalnya kita akan mencari nilai sentroid dari C1, maka rumus yang kita gunakan adalah sama dengan SQRT buka kurung, masukkan data pertama, data hadir, dikurang dengan data klaster hadir yang pertama, yang ini, tutup kurung, pangkatkan dengan 2, tutup kurung, ditambah buka kurung, tambahkan dengan nilai alfa, dikurang dengan nilai klaster pertama alfa, yang ini, tutup kurung, pangkatkan dengan 2, tutup kurung, lalu tekan enter. Maka kita akan menghasilkan nilai jarak. Setelah mendapatkan seluruh data dari C1, C2, dan C3, hitunglah jarak terpendek dari data tersebut. Caranya dengan menggunakan rumus sama dengan min buka kurung, lalu tarik data dari C1, C2, dan C3, lalu tutup kurung, enter. Maka jarak terpendek dari data nomor 1 di C1, C2, dan C3 dapat ditampilkan. Begitu juga dengan nomor-nomor selanjutnya. Caranya sama. Namun jika ingin menggunakan cara yang cepat, kita tinggal menarik garis dari sini sampai ke bawah, maka hasilnya maka kita akan mendapatkan hasilnya. Kemudian buatlah tabel kolom seperti ini untuk membagi tiap-tiap kelompok agar kita mudah mencarinya. Langkah selanjutnya mengelompokkan objek. Tadi kita telah membuat tabel yang mengelompokkan objek seperti ini. Lalu di langkah keempat, tabel tadi kita buat kembali dan kita beri warna yang berbeda agar memudahkan kita untuk mengelompokkan datanya. Di sini untuk C1 saya menggunakan warna biru, C2 saya gunakan warna orange, dan C3 saya gunakan warna hijau. Iterasi kedua, yaitu langkah kelima, menentukan nilai sentroid baru. Untuk menentukannya, terdapat rumus yaitu nilai klaster dibagi dengan jumlah klaster. Maksudnya itu seperti ini. Misal
pada klaster 1 hadir terdapat 6 data. Lalu ditambahkan seluruh datanya, misal 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6, lalu dibagi dengan jumlah datanya 6. Kenapa 6? Karena 6 itu adalah jumlah klaster yang ada di sini. Untuk memasukkannya, caranya nih, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6, lalu dibagi 6, maka hasilnya adalah 3,5. Contohnya lagi untuk klaster 1 alfa. Tambahkan datanya, yaitu 15, 14 ditambah 13 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 10 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 12,5. Hal yang sama berlaku juga untuk di klaster 2 dan di klaster 3. Langkah selanjutnya, menghitung jarak antara titik sentroid dengan tiap-tiap objek seperti yang telah kita lakukan di langkah ketiga tadi. Caranya sama, yaitu masukkan rumus SQRT buka kurung nilai hadir 1 dikurang dengan klaster hadir 1 tutup kurung pangkatkan dengan 2 tutup kurung ditambah buka kurung, masukkan nilai alfa nomor 1 dikurang dengan klaster 1 alfa ditutup kurung, pangkatkan dengan 2 tutup kurung, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Hal yang sama juga berlaku di C2 dan C3. Untuk menghitung jarak terpendek, gunakan rumus min seperti ini, sama dengan min, lalu blok C1, C2, dan C3 tutup kurung, lalu tekan enter, maka nilai jarak terpendek akan dihasilkan. Untuk mengelompokkan data-data tersebut, buatlah kolom seperti ini. Langkah selanjutnya mengelompokkan objek. Dengan mewarnai objek mudah mengelompokkan seperti yang seperti yang sebelumnya. Untuk C1 saya menggunakan warna biru, C2 warna orange, dan C3 warna hijau. Setelah itu, bandingkan hasil iterasi pertama dengan hasil iterasi kedua. Jika hasilnya berbeda, tentukan kembali nilai sentroidnya. Jika hasilnya sama, seperti data saya ini, hasilnya sama, maka ini dianggap selesai. Selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi RapidMiner. Sebelumnya saya telah memindahkan terlebih dahulu dataset Excel agar pada saat di RapidMiner hasilnya tidak berantakan. RapidMiner yang saya gunakan adalah versi 5,3. Langkah pertama, klik New Process. Lembar kerja telah muncul. Selanjutnya, pada operator, klik import, lalu klik data, lalu double klik read Excel, karena data yang kita peroleh berasal dari Excel.
Pada read Excel, masih ada tanda merah yang berarti belum ada data yang diinput. Kemudian pada read Excel, kita inputkan data yang akan kita gunakan. Buka dokumen di mana kita menyimpan file datasetnya. Klik data kehadiran dosen, lalu klik open. Pada read Excel yang tadinya berwarna merah sudah berubah menjadi kuning, yang artinya data tersebut sudah diinput namun belum diolah. Untuk proses pengolahannya, RapidMiner telah menyediakan bantuan import configuration wizard. Lalu klik data kehadiran dosen, lalu klik next. Lalu akan muncul data yang sama dengan yang ditampilkan di Excel. Lalu klik next lagi. Pada step ini, jika tidak ada data yang ingin ditambahkan, klik next lagi. Di halaman berikut ini muncul dengan tipe data. Pada nomor, atributnya diganti dengan ID. Lalu klik finish. Dan data sudah selesai diproses. Selanjutnya, pada operator, ketik keymeans. Double klik keymeans. Tujuan algoritma keymeans adalah untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Pada read Excel, kita relasikan pada clustering. Lalu, pada operator, ketik performance. Lalu klik cluster distance performance sebagai evaluasi kinerja. Relasikan performance dan cluster secara silang. Kita akan mencari hasilnya pada performance. Relasikan performance, cluster, lalu Excel. Lalu proses dengan mengklik run. Maka ini adalah jumlah cluster yang telah ditampilkan. Cocokkan hasilnya dengan data pada Excel. Dan totalnya memang 16.
Lalu buka folder view. Klaster 0. Klaster 0 terdapat 1.0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan klaster 1 terdapat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.